pertama yang kita tahu tentang kehidupannya setelah kelahirannya adalah fakta bahwa ibunya memberikannya untuk dibesarkan di padang pasir. Pada kenyataannya ini adalah kebiasaan elit Quraisy. Sekarang Anda semua tahu cerita tentang Halimah. Kami hanya akan ringkas. Halimah binti As-Sa'diyah, ibu angkat terkenal Nabi SAW. Dia menceritakan kisah ini pada orang pertama, dan itu dicatat dalam sejumlah buku hadis dan sirah. Dan begitu insya Allah ini adalah hadis asli, tidak diragukan lagi bahwa dia mengatakan bahwa dia dan suaminya sangat menderita karena kemiskinan. Ketika dia menjelaskan mengapa dia ingin mengambil bayi lagi, karena bayi itu ia mendapatkan uang, orang tuanya memberikannya uang. Jadi saya menginginkan suami saya untuk ambil tahunan, jangka waktu tahunan adalah waktu tahunan. Bahwa perempuan dari Banu Sa'ad ibn Bakar akan pergi ke Makkah dan akan mendapatkan setiap anak yang baru lahir yang akan bersedia untuk diasuh selama 2-3 tahun, dan dia pergi dengan kelompok mungkin 5-10 wanita dari kaumnya, dan mereka masuk ke Makkah dan mereka mencari tahu siapa yang telah melahirkan, dan mereka mendengar dari bulan terbaru yang telah tampil dalam 5 atau 6 atau 7 bulan terakhir. Salah satu dari mereka tentu saja adalah anak yang disebut anak yatim. Mereka segera diberitahu ada anak yatim piatu ayahnya sudah mati. Beberapa wanita bahkan tidak pergi mengunjungi rumah Aminah karena satu-satunya alasan Anda akan mengadopsi anak adalah karena Anda ingin uang. Dan ketika anak yatim piatu, maka diketahui bahwa Anda tidak akan mendapatkan uang sebanyak itu. Setelah semua, maksudku, di mana dia akan mendapatkan uang darinya. Jadi beberapa wanita bahkan tidak pergi ke rumah Aminah, dan yang lain pergi. Dan ketika mereka melihat betapa miskin dan sengsara, mereka tidak suka mengambil anak yang yatim piatu. Halimah juga dikunjungi, dan dia mencoba untuk pindah untuk menemukan anak lain karena dia ingin uang. Ketika seminggu selesai, setiap temannya telah memperoleh salah satu dari anak-anak baru ini kecuali Halimah, dan satu-satunya anak yang tersisa adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi dia mengatakan kepada suaminya bahwa aku merasa malu. Ini seperti sedikit memalukan bahwa semua teman-teman saya meringkuk kembali sekarang ke padang pasir dan mereka memiliki anak dan aku tidak memiliki apapun. Tampaknya seperti itu. Aku tersesat. Maksudku ini tidak adil. Maksudnya aku ingin menjadi seperti mereka. Demikian kata suaminya. Mengapa kau tidak mengambil anak yatim? Mungkin Allah akan memberkati kita melalui dia. Dan mereka setuju untuk mengurus Nabi Muhammad SAW. Semua narasi mengatakan bahwa segera setelah mereka mengambil Nabi Muhammad SAW, mukjizat dimulai saat itu juga, bahwa dia hanya memiliki satu kambing tua yang telah berhenti memberikan susu untuk waktu yang lama. Segera setelah Nabi SAW masuk ke dalam kemah, kantung susu kambing itu menjadi penuh. Dia punya kuda tua yang mereka tunggangi, mereka berdua, dan ketika mereka menempatkan Nabi bersama dengan keluarga dalam perjalanan ini, maka pada hewan itu menjadi tercepat. Secara umum, panti asuhan ini biasanya berlangsung selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini, berkat-berkat yang diperlihatkan pada Halimah dalam rumah tangganya begitu banyak sehingga ia takut kehilangan Nabi SAW. Dan kemudian ia menemukan 1 juta dan 1 alasan di depan Aminah, dan dia terus bersikeras sampai Aminah merasa bahwa ada begitu banyak perhatian dan kasih bahwa Nabi SAW berada di tangan yang baik. Jadi dia setuju untuk memperpanjang kontrak ini untuk jangka waktu yang lebih lama. Tentu saja itu selama fase kedua dari anak asuh ini, bahwa insiden yang terkenal membuka hati yang telah terjadi. Ketika Nabi SAW berusia 4 tahun, Anas bin Malik menceritakan hadis dalam bahasa Muslim Sahih. Jadi ini adalah hadis yang asli, tidak diragukan lagi. Jibril datang kepada Nabi SAW ketika ia sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Ketika Jibril datang, anak-anak lain melarikan diri. Mereka takut. Nabi SAW berdiri di atas tanah. Sebagai anak berusia 4 tahun, dia menunjukkan keberanian. Dia tetap teguh. Apa yang kau inginkan dariku? Jibril datang dan mengalahkannya. Ini berarti bahwa ia sedang berjuang. Seorang anak berusia 4 tahun bertarung dengan malaikat terkuat yang Allah telah ciptakan, tapi dia tidak akan pergi tanpa perlawanan. Sekali lagi ini menunjukkan tekad. Nabi Muhammad SAW
Jadi Jibril memaksanya turun. Kau tidak bisa melawan Jibril. Dia memaksanya di tanah dan dia membuka dadanya. Sallallahu alaihi wasallam hanya 2 kata, dan dia mengambil jantungnya dan dia mengeluarkan yang hitam. Menyelinap bagian hitam dari jantung dan dia membuangnya, dan dia berkata, ini adalah bagian yang dimilikinya dalam diri dia. Dia membawanya keluar dan kemudian ia mencuci hati dalam cangkir emas berisi air Zam-Zam, dan kemudian ia meletakkannya kembali. Jadi dia mencuci hati dan dia meletakkannya kembali dan dia menyegelnya. Jadi ketika anak-anak saudara angkat dan Saimah dengan siapa dia bermain ketika anak-anak lari. Mereka berlari kembali dan mereka berkata dan mereka melihat di kejauhan bahwa ada seorang pria melemparkan dia di lantai, meletakkan darah ini dan ini dan itu, sehingga mereka datang berteriak dan lari bahwa saudara kami telah meninggal. Saudara kita telah tewas, seorang pria telah menculiknya, seorang pria telah membunuhnya, dan tentu saja Halimah dan lain-lain. Mereka menjadi begitu khawatir, mereka datang berlari keluar dan mereka menemukan Nabi SAW duduk, wajahnya pucat. Subhanallah, tidak beratap, tidak berteriak, tidak menangis. Dia yang berani, dia paling berani 4 tahun yang pernah ada di dunia. Dan ketika mereka melihatnya, mereka melihat garis-garis di dadanya. Dan Anas Ibn Malik mengatakan, aku bisa melihat jejak garis di dadanya. Anas menceritakan hadis ini ketika Nabi SAW berusia sekitar 60 tahun. Insiden ini adalah apa yang menjadi perhatian Halimah dan dia memutuskan sebelum hal ini terjadi. Biarkan aku diam-diam kembalikan Nabi SAW ke Aminah. Jadi tidak lama setelah Nabi SAW dikembalikan ke Aminah, kita hanya memiliki 1 insiden yang tercatat selama masa ini. Aminah memutuskan untuk membawa anaknya ke Yathrib. Dan dia dengan satu pelayannya bahwa dikatakan bahwa Abdul Muttalib memberi mereka ketika mereka menikah, dan ini adalah Ummi Aiman. Abdul Muttalib memberikan anaknya ketika mereka menikah, Ummi Aiman. Jadi Aminah melakukan perjalanan ke Yathrib yang sekarang disebut Madinah bersama dengan Ummi Aiman dan anak kecil Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW tinggal di sana selama beberapa bulan. Dalam perjalanan kembali, dalam penyelesaian kecil yang masih ada sampai hari ini, dan itu disebut Al-Abwa. Aminah sendiri jatuh sakit dan dia meninggal saat itu juga di sana, dan Ummi Aiman telah menguburkannya oleh orang-orang desa Abwa. Dan sampai hari ini makamnya ada di tempat bernama Abwa. Dan kemudian ketika Nabi SAW baru berusia 6 tahun, dia kehilangan ibu dan ayahnya, jadi dia kemudian dipercayakan kepada Abdul Muttalib. Pemimpin Quraisy, sekali peristiwa para paman Nabi SAW mengutus Nabi SAW untuk mengambil unta-unta yang hilang. Ibnu Sa'ad menyebutkan alasan mengapa pamannya memilih anak kecil karena dia kemungkinan berusia 7-8 tahun. Pergi mencari unta-unta itu karena mendengarkan ini, dia tidak pernah melakukan apapun kecuali bahwa itu berhasil. Jadi sekarang paman mulai putus asa, unta adalah makhluk yang mahal, paman semakin putus asa. Dan mereka tidak bisa menemukan untanya, jadi mereka memutuskan, baik anak ini apapun yang dia lakukan bekerja, mari kita pergi mengirim dia keluar sendirian di padang pasir untuk menemukan unta. Dan ketika mereka mengirim Nabi SAW, dia menunda datang kembali. Dan Abdul Muttalib ketika dia tahu, dia sangat marah pada mereka. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kenapa kau mengirim anak itu? Mereka mengirimnya karena mereka ingin untanya kembali, kan? Abdul Muttalib marah dan dia mondar-mandir dan berjalan berkeliling menuju Nabi SAW datang. Dan begitu dia datang, dia memeluknya dan dia berkata, mulai sekarang aku tidak akan pernah membiarkan Anda keluar dari pandangan saya. Seperti yang kita ketahui, di usia 8, sekali lagi untuk ketiga kalinya Nabi kita SAW jadi yatim piatu. Pertama ayahnya, lalu ibunya, dan sekarang kakeknya. Dan salah satu hal yang dilakukan Abdul Muttalib di saat kematiannya bahwa adalah dia mempercayakan Nabi SAW kepada putranya Abu Talib, dan Abu Talib mengambil alih Nabi SAW, dan Abu Talib menjalani kehidupan yang panjang. Dan Abu Talib meninggal dunia ketika Nabi SAW berusia lebih dari 50 tahun, jadi dia tetap bersama Nabi SAW.